Haleluya, puji Tuhan, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut bersuka cita di dalam Tuhan karena ketika kita mengikuti Yesus, kita percaya bahwa semua masalah kita, semua persoalan yang kita hadapi telah kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jawaban-jawaban yang pasti. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Puji Tuhan, beruntunglah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, walaupun kami mungkin terpisah satu dengan yang lain di berbagai tempat. Kami mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini, tapi kami percaya kami semua telah disatukan oleh kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami mau bersatu hati memuji, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Sebabnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah urapan Tuhan menjadi bahagian kami semua, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami mau bawa hati kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukan
kepada Tuhan. Mengikuti Yesus itulah kesukaan hati kami. Karena kami percaya ketika kami mengikuti Yesus, kami melepaskan semua hakku untuk kami lebih memilih mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengiringi Yesus itulah kekuatan bagi hidup kami. Karena kami percaya bahwa anugerah-Mu mampu untuk memulihkan kehidupan kami. Karena kami yakin anugerah-Mu mampu menjadikan kami hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita yang dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Biarlah hati kita bergembira, hati kita bersukacita, hati kita bergirang, karena kasih Tuhan besar atas hidup kita, karena kasih Yesus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Buatlah hatiku gembira, karena hati kita penuh dengan nyanyian bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Buatlah hatiku gembira, buatlah hatiku gembira, buatlah hatiku gembira untuk Tuhan kita. Buatlah hatiku gembira, buatlah hatiku gembira, buatlah hatiku gembira untuk Tuhan kita. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Hatiku sekarang girang, hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa, sekarang ku bergirang. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, biarlah tetap Yesus yang mempesona hati kita. Karena kita percaya bahwa Dia adalah sumber damai sejahtera, dan Dia akan memberikan kita kesempatan yang baru dalam setiap musim hidup kita. Ketika kita kuat maupun kita lemah, tetap berharap hanya kepada Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Haleluya, puji Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
bisa katakan saat ini, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap berkomitmen di hadapan Tuhan, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus akan menjadi bagian kami. Karena Engkau yang telah mempesona kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kami kesempatan yang baru. Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan kami percaya kalau kami tetap berpaut, tetap kepada Tuhan Yesus, yang adalah sumber kehidupan kami. Kami yakin harapan kami tidak akan pernah hilang. Karena dalam Tuhan ada jaminan keselamatan, hidup kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk semua yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami rindu mendengarkan kehendak Tuhan. Kami rindu mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan isi hati Tuhan. Jika kami semakin hari semakin diperbaharui kehidupan kami, manusia rohani kami semakin dibaharui dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, dan kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna, kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir hari ini atau besok, tapi akan seterusnya berlaku dalam hidup kita. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu bebas dari ketakutan. Setiap kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya hidup bukan dalam ketakutan, tapi dalam keberanian, dalam iman, dalam pengharapan, dalam roh yang kuat teguh di dalam Tuhan. Meskipun ada hal-hal atau ada situasi yang mungkin membuat kita merasa takut, tapi kita perlu selalu menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 91 ayat 4-6. Saya akan membacakan buat saudara semua. Saudara juga dapat membaca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarkan dan juga yang membaca firman Tuhan selalu menjadi pelaku-pelaku yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote berkata, "Courage is not the absence of fear, it is the will to face it." Keberanian bukanlah ketiadaan perasaan takut, tapi keberanian adalah kehendak untuk menghadapinya, yaitu menghadapi rasa takut. Kita semua secara manusiawi punya rasa takut. Tapi kembali kita perlu sadari saudara bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita tidak usah takut. Kita tidak perlu terintimidasi. Jangan kalah dengan keadaan. Tapi kita hendaknya berani dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bangsa Israel ketika disuruh Tuhan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang sudah diberikan kepada Abraham, sebagian dari mereka merasa takut. Tapi kehendak Tuhan buat mereka adalah supaya mereka tidak takut.
Ketakutan akan menghalangi berkat. Ketakutan akan menghalangi kita untuk meraih janji Tuhan. Ada bermacam-macam perasaan takut. Dan ada istilah-istilah khusus buat semua perasaan takut itu. Di antaranya adalah klaustrofobia, yaitu takut berlebihan terhadap ruangan yang sempit dan tertutup. Ada juga nyctophobia, takut pada suasana atau ruangan yang gelap. Ada dentophobia, takut terhadap dokter gigi. Mungkin gigi sudah berlubang, sudah busuk, tapi mau ke dokter gigi takut setengah mati. Ada juga arachnophobia, yaitu takut terhadap laba-laba. Ada juga sosiophobia, yaitu takut terhadap lingkungan sosial. Takut bertemu orang. Ada orang yang mengurung dirinya di kamar. Bukan di rumah saudara, tapi di dalam kamarnya. Setiap hari hanya duduk atau nongkrong di dalam kamar, berbaring, beraktivitas di kamar. Kalau ada hal-hal tertentu saja baru keluar dari kamarnya. Ada orang yang demikian saudara. Dan bukan hanya itu, juga takut untuk menghadapi orang-orang lain. Takut bergaul. Hanya mau berada dalam tempat secara sendirian. Ini berkaitan dengan introvert yang berlebihan. Ada juga istilah phasmophobia, yaitu takut terhadap hantu, setan, dan semacamnya. Ada orang yang takut ke kamar mandi karena merasa di situ ada setan, ada kuntilanak, ada hantu dan sebagainya. Takut berada di rumah sendirian, takut ke sekolah karena ada bayangan-bayangan yang dirasa mengganggu. Semua ketakutan ini saudara membuat orang yang mengalaminya tidak dapat mencapai kemaksimalan dalam berbagai hal. Kalau kita terus-menerus hidup dalam ketakutan, kita tidak bisa berkembang, saudara. Kalau kita dikuasai rasa takut, kita tidak akan maju. Bawaannya kita akan mengurung diri, kita akan mundur ke belakang. Kita tidak akan mengalami perkembangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya itu fobia? Fobia adalah sebuah kondisi di mana pikiran kita bereaksi secara berlebihan terhadap rasa takut atau cemas. Sebenarnya saudara, dalam kondisi yang normal, kita semua punya rasa takut. Dan perasaan takut ini punya benefit, punya manfaat buat kita. Yaitu memberikan peringatan, memberikan warning supaya kita menghindari atau kita menjauhi hal-hal yang membahayakan. Tapi rasa takut ini saudara, juga harus kita atasi. Kita harus kuasai, jangan sampai membuat kita terintimidasi, tertekan, kalah dengan perasaan takut. Perasaan takut justru harusnya membuat kita menjadi berani. Jangan kita menjadi takut. Bagaimana caranya saudara? Ketika kita takut, kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Itu saudara. Jadi jangan sampai ketika kita takut, kita terus-menerus berpikiran yang dikuasai oleh ketakutan. Kita harus ambil tindakan saudara. Supaya ketakutan itu berada di bawah kaki kita. Dan kita menginjak-injak ketakutan. Karena kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Ada beberapa gejala fobia yang biasanya muncul, nampak pada seseorang yang punya fobia atau ketakutan. Di antaranya adalah rasa takut atau panik secara berlebihan, merasa seperti berada dalam situasi yang berbahaya buat dirinya. Juga ada gejala depersonalisasi, yaitu kondisi di mana seseorang merasa bahwa jiwanya berada di luar tubuhnya. Juga ada derealisasi, yaitu kondisi ketika seseorang merasa dunia atau lingkungan di sekitarnya tidak nyata. Ada gejala jantung berdebar, menggigil, berkeringat, merasa panas, tubuh gemetar. Coba saudara periksa diri masing-masing. Kita cek diri kita, kondisi tubuh kita. Apakah kita mengalami hal-hal yang demikian? Mungkin kita sedang dilanda ketakutan.
Ada juga ciri lain atau gejala lain, yaitu mual, sakit perut, nyeri dada, sesak nafas, pusing, pingsan, pandangan menjadi sempit, ada bagian yang buta atau bagian yang gelap di sisi kiri dan kanan. Hal-hal yang demikian saudara perlu kita kenali supaya kita dapat mengetahui apakah kita menderita fobia atau tidak. Dan kalau ada gejala-gejala seperti ini saudara, kita perlu datang kepada Tuhan, minta kekuatan, minta pertolongan, minta kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Dan kita juga saudara harus melangkah dalam iman, supaya ketakutan itu sirna, pergi dari dalam hidup kita. Kembali kita baca Mazmur 91 ayat 4-6 ini. Di situ dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam ayat ini saudara, perlindungan Tuhan diibaratkan seperti kepak sayap. Kalau kita perhatikan anak-anak ayam atau anak-anak burung, mereka dilindungi, dinaungi oleh kepak sayap induknya. Dan kepak sayap itu bertujuan untuk melindungi anak-anaknya. Demikianlah juga saudara, Tuhan melindungi kita dengan kepak sayap perlindungannya. Bukan dalam artian secara literal bahwa Tuhan punya kepak sayap seperti seekor ayam atau seekor burung. Tapi perlindungan Tuhan itu saudara sungguh-sungguh nyata, sungguh ada saudara dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata, tapi perlindungan Tuhan itu benar-benar real, benar-benar ada dalam hidup saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Oleh karena perlindungan Tuhan itu, saudara, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Nah, kita akan pelajari, saudara, beberapa hal dari ayat-ayat ini. Pesan firman Tuhan buat kita. Yang pertama adalah bahwa perlindungan Tuhan tersedia bagi kita. Hal ini, saudara, harus kita mengerti sungguh-sungguh. Jangan sampai kita merasa, oh iya, kita tahu Tuhan melindungi, perlindungannya tersedia. Tapi ketika ada masalah kita takut, kita gemetar, kita lari dari masalah, kita tidak berani menghadapi persoalan, ketakutan melanda kita. Sikap yang demikian seharusnya tidak ada, saudara, dalam hidup kita, orang-orang percaya. Karena kita sadar, kita mengerti, kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Di ayat yang keempat tertulis, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh Tuhan Allah yang setia itu mau melindungi kita. Kesetiaannya itu bagaikan pagar yang berkeliling, bagaikan perisai yang melindungi. Tuhan menjagai kita siang dan malam. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan untuk memagari kita. Dalam Yesaya 45 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan katakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ini jaminan Tuhan buat kita, saudara. Dia akan berjalan di depan kita. Dan kenyataan bahwa Tuhan berjalan di depan kita itu memastikan bahwa kita aman, kita terlindungi. Dalam Matius 28 ayat 20, bagian yang terakhir, di situ Tuhan Yesus katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan di sini berbicara perlindungan, saudara. Penyertaannya berbicara bahwa Tuhan ada menopang kita, menopang saudara dan saya, dimanapun kita berada. Dia mendukung, dia melindungi, membungkus kita dengan kuat kuasanya. Dan hal-hal ini, saudara, sekali lagi perlu kita sadari, perlu kita ketahui. Tuhan ada bersama kita dan dia melindungi kita. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini, yaitu jangan takut. Kita baca dalam ayat 5 dan 6. Di situ tertulis firman Tuhan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebagai hasil dari pengertian bahwa Tuhan melindungi kita, maka kita hendaknya tidak takut, saudara. Kita baca dalam ayat-ayat ini, ayat 5 dan 6, bahwa masalah itu begitu banyak. Ada panah, di waktu siang ada penyakit sampar, ada penyakit menular, ada potensi bahaya yang disebutkan dalam ayat ini dengan istilah kedahsyatan malam. Semua hal-hal itu, saudara, walaupun ada, kita tidak usah takut. Mungkin kita punya masalah, kita punya persoalan dalam studi, dalam pekerjaan kita, tapi jangan takut, saudara. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 di situ tertulis, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Sungguh luar biasa, saudara, Tuhan Yesus menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup dalam ketakutan. Bayangkan, saudara, kalau kita sebagai orang tua punya anak dan kita melihat anak kita setiap hari dilanda dan dikuasai ketakutan. Bagaimana sikap kita? Kita pasti sedih, saudara. Kita tidak mau anak kita hidup dalam ketakutan. Dan demikianlah juga Tuhan Bapa kita. Dia tidak mau kita anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Sebab berada di bawah bayang-bayang ketakutan, di bawah intimidasi ketakutan kita, sekali lagi saudara, tidak akan berkembang. Tidak akan mengalami pencapaian dan penggenapan janji firman Tuhan. Hanya orang-orang yang berani, hanya orang-orang yang beriman, berpengharapan dalam Tuhan, mereka yang meraih janji Tuhan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 tertulis, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Jangan ada orang yang beralasan bahwa saya diberikan roh ketakutan dari Tuhan, sehingga saya takut untuk pergi ke kamar mandi, saya takut untuk memberitakan firman Tuhan, saya takut untuk menghadapi masalah persoalan, saya takut ini dan itu dan sebagainya. Jangan, saudara. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 tertulis, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Bagi saudara yang merasa takut dengan penampakan hantu, setan dan sebagainya, takut dengan hal-hal yang bersifat kuasa kegelapan, pesan firman Tuhan buat kita, jangan takut, saudara. Kita harus tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Kalau kita tidak melawan, jangan heran, saudara, iblis tidak lari dari diri kita. Kalau kita berkawan atau bersahabat dengan iblis, iblis akan bersama-sama dengan kita, saudara. Tapi pesan firman Tuhan bukan demikian. Kita harus melawan iblis setelah sebelumnya kita tunduk kepada Tuhan. Dan kita harus selalu tunduk kepada Tuhan, saudara. Jangan hanya sementara, hanya beberapa waktu saja. Tapi seterusnya dan selamanya kita harus tunduk kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tertulis, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa ayat ini sudah begitu jelas kehendak Tuhan bagi kita, yaitu supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Jangan terintimidasi dengan keadaan, saudara, yang membuat kita takut, cemas, khawatir. Tapi arahkan pandang kita kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi pertolongan, Sang Pembuka jalan, Sang Pemberi mujizat dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan, bagaimana agar kita tidak mengalami ketakutan? Jawabannya, saudara, percayalah firman Tuhan. Firman Tuhan berulang kali mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi ada banyak anak Tuhan yang masih hidup dalam ketakutan karena tidak mempercayai perkataan firman Tuhan. Tapi mari saat ini, saudara, kita kuatkan hati untuk percaya kepada firman Tuhan,
supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, saudara, cara supaya kita tidak takut, yaitu lakukan firman-Nya dalam hidup kita. Lakukan saja, saudara. Tuhan sudah katakan demikian, maka kita lakukan. Tuhan katakan kita tunduk kepadanya dan lawan iblis, maka kita lakukan, saudara. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita lihat saja, bukan hanya untuk kita baca saja, saudara. Bukan hanya untuk kita hafalkan saja, tapi untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan jangan takut, maka jangan takut. Firman Tuhan katakan serahkan kekhawatiranmu, serahkan kekhawatiranmu. Lakukan firman-Nya, saudara. Kalau Tuhan suruh melangkah, ya melangkahlah. Supaya kita mengalami berkat, kemenangan, dan terobosan sesuai janji firman Tuhan. Mari sekali lagi, saudara, pesan buat kita, jangan takut, percaya Tuhan beserta dan melindungi kita. Firman-Nya penuntun kita, sehingga kita pasti akan selalu mengalami kemenangan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kami untuk tidak takut dengan berbagai keadaan. Ketika kami takut, kami mau berserah kepadamu. Kami mau mempercayakan hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tidak akan takut dengan keadaan. Kami tidak akan mundur, tapi kami akan hadapi dengan kekuatan-Mu. Kami akan hadapi dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terus kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami hidup bukan dalam ketakutan, tapi dalam keberanian, oleh karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari-hari dalam pekan ini, mulai saat ini, besok, Senin, Selasa, dan seterusnya sampai pekan depan, agar Tuhan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami, dan Tuhan membuat kami berhasil dan berkemenangan dalam segala hal. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah, agar Tuhan menolong, melawat setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan dengan kasih-Mu, lawat dan curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami mengalami penggenapan janji-Mu yang indah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.